Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati Pak Sumardi Bergabung di dan kawan-kawan peserta kegiatan BIMTEK, juga mungkin Pak Kabid, Bimas Islam. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT pada kesempatan siang hari ini di sini jam 12.15. Ya, kita bisa melaksanakan kegiatan ini, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sedang memperbincangkan upaya kita mewujudkan satu pelayanan KUA yang berkualitas, yang bisa memberikan kepuasan kepada masyarakat. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, saya pasti sekarang sedang di Bandung, sedang melaksanakan kegiatan penyusunan ensiklopedia perkawinan. Jadi ide penyusunan ensiklopedia perkawinan ini sudah lama saya gagas, dan baru sekarang kita menyusun di Bandung. Mudah-mudahan tahun ini selesai naskahnya, tahun depan bisa diterbitkan. Apa isi dari ensiklopedia itu? Yaitu terkait dengan hal ihwal mengenai hukum perkawinan dan juga terkait dengan hukum administrasi kenegaraan. Juga di dalam termasuk juga tentang adat atau kultur budaya terkait dengan layanan pernikahan di masyarakat. Nah, kemudian dalam forum ini mungkin saya tidak terlalu lama, nanti Pak Sumarlin ya. Saya akan memberikan pokok-pokok yang perlu saya sampaikan dalam forum ini. Yang pertama mengenai standar pelayanan bagi kecamatan. Saya kira sudah booming, artinya sudah ada standar layanan kita yang berlaku di KUA, termasuk misalnya di KUA harus ada transparansi layanan. Jadi KUA ini sebagai instansi penyelenggara layanan publik berkewajiban memberikan kepastian, kemudahan, dan transparansi dalam memberikan pelayanan. Oleh karena itu di KUA harus jelas, Pak, apa menu layanannya, misalnya nikah. Nah, layanan nikah itu syaratnya harus jelas, alurnya harus jelas, prosedurnya harus jelas. Dan ini harus terus-menerus diberikan sosialisasi kepada masyarakat, supaya masyarakat itu paham tentang syarat dan prosedur layanan KUA. Semua menu layanan yang ada di KUA itu harus punya alur, syaratnya, alurnya, prosedurnya seperti apa harus dibuat. Ini contoh kita buat alur layanan nikah. Jadi kita buat dalam bentuk infografis yang bisa dibaca, dipahami oleh masyarakat. Nah, yang seperti ini dibuat sosialisasi melalui media sosial, melalui Facebook,
melalui akun media sosialnya agama atau KUA. Ini dalam rangka untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, misi layanan KUA kita adalah mewujudkan KUA yang bersih melayani, bebas dari korupsi. Oleh karena itu, sistem layanan yang kita buat harus mendukung misi ini. Ya. Jadi, sistem layanan yang kita buat diperuntukkan, dipersiapkan mendukung visi ini. Bagaimana supaya KUA itu bersih, melayani bebas dari korupsi. Misalnya, ya, tadi Pak Ustadz Sumarlin menjelaskan, dulu memang saya yang awal-awal menggagas atau merumuskan regulasi tentang PNBP. Ya, sejak 2013 sehingga keluar PP 48 2014, itu memang saya termasuk pelaku yang turut menggagas itu. Nah, bagaimana cara pembayarannya? Digagaslah pembayaran nikah itu melalui langsung store ke bank. Jadi tidak ada lagi transaksi tunai di meja KUA, Pak. Jadi tidak ada masyarakat datang bayar 600.000 kepada petugas KUA. Sudah stop, sudah nggak ada lagi. Ya. Itu salah satu bentuk layanan yang menggunakan prinsip e-government, menggunakan aplikasi. Ya, jadi melalui SIMK, kalau dia nikah di luar, cepat bayar nikahnya, suruh bayar dia PNBP-nya di bank. Kenapa Anda boleh petugas KUA apa? Sebab kalau petugas KUA yang bayar, nanti yang menanggung ongkos ke bank siapa? Kan ada butuh ongkos tuh, store ke bank, apakah dia naik ojol, ojek online, apa dia bawa kendaraan sendiri, itu butuh ongkos. Nanti kalau dia butuh ongkos, bisa membebankan masyarakat lagi. Bapak, Ibu tolong tambahkan untuk ongkos store-nya. Ini mulai, Pak. Mulai ada bibit-bibit nggak bersih di KUA. Belum lagi seperti yang ditemukan oleh teman-teman inspektorat, itu banyak setoran nikah yang dititip ke KUA tidak disetorkan, disulap dari nikah di luar kantor menjadi nikah di dalam kantor. Nah, PNBP-nya kemana? PNBP-nya hilang, Pak. Dipakai oleh petugas KUA, mungkin kepala KUA atau penghulu atau staf KUA. Pokoknya dipakai oleh orang KUA. Makanya kita menghindari adanya setoran tunai. Itu temuan dirjennya begitu, Pak. Temuan inspektoratnya begitu. Jadi banyak KUA yang tidak menyetorkan PNBP yang diterima. Makanya disarankan setor langsung. Kemudian layanan pencatatan nikah misalnya, itu standarnya menggunakan aplikasi SIMK berbasis website. Itu standar, Pak. Jadi standar minimumnya menggunakan itu. Kalau Anda pakai itu berarti enggak standar. Gitu ya, Pak. Jadi kalau tidak menggunakan itu berarti enggak terstandar layanannya. Kecuali misalnya KUA yang belum terhubung dengan jaringan internet. Mungkin di Sulawesi Barat banyak yang daerah-daerah terpencil, nggak ada sinyal, itu bisa manual. Nah, nanti dibuat SOP-nya, Pak, kalau yang manual gimana, yang menggunakan SIM card bagaimana. Itu dibuat standar operating prosedurnya. Nanti yang manual berarti tulis tangan. Ya, tulis tangan atau diketik
buku nikah diketik, pakai mesin ketik. Itu termasuk manual. Bukan menggunakan SIM card desktop yang lama, itu sudah ditutup Pak, nggak boleh lagi digunakan. Kemudian, ini juga standar. Jadi standar minimumnya, ya, layanan nikah kita sudah berbasis iktp. Jadi data nikahnya itu menarik data iktp. Jadi semua KUA nanti terstandar Pak. Ini sama dengan ini kan. Ini kalau kita bikin paspor juga sama. Standarnya standar iktp. Bikin buku nikah, kartu nikah, standar iktp. Bikin rekening bank, standarnya iktp. Jadi ini kita menuju single identity Pak. Jadi satu sumber iktp untuk semua dokumen warga negara menggunakan itu. Nah, kita sudah mulai, berarti layanan kita sudah modern. Walaupun tempatnya di desa, KUA-nya di desa mungkin ya, asal dia sudah ada listrik, sudah ada internet, dia bisa menggunakan layanan modern berbasis iktp. Ya, kemudian kita juga sudah integrasi dengan SIA. Ya, kita mengirim data nama pengantin, nik, tanggal nikah, tempat nikah, nomor akta nikah, korporasi buku nikah, status jatin, ya. Ini kita kirim ke Dukcapil supaya dia nanti diproses saat perubahan status perkawinan. Oke. Kemudian ini Pak, ini standar pelayanan. Ya. Jadi pelayanan pencatatan nikah. Ini Bapak hitung Pak, nanti ada lagi nggak standar selain ini? Layanan pencatatan nikah itu apa aja? Dari mulai pendaftaran nikah, ada pendaftaran nikah langsung ke KUA, ada pendaftaran nikah online. Setelah itu apa? Pemeriksaan nikah. Setelah itu apa lagi? Panduan akad nikah, pengumuman nikah, penulisan buku nikah. Nah, itu bagian dari layanan pencatatan nikah. Dan itu menjadi SOP nanti Pak. Jadi kalau daftar gimana? Buat SOP. SOP pendaftaran nikah. Bimbingan Catin. Nanti ada alur tersendiri tertulis. Ya. Pengumuman nikah bagaimana standarnya. Kemudian pemberian buku nikah penulisannya bagaimana standarnya. Termasuk standar panduan akad nikah. Misalnya kalau panduan nikah itu apa dulu yang diucapkan dari penghulunya. Kalau pemeriksaan sudah jelas Pak. Jadi sebelum nikah, penghulu memeriksa dokumennya lengkap apa tidak. Yang kedua memeriksa kebenaran datanya. Cocok nggak yang tertulis dengan orangnya. Termasuk pemeriksaan jenis kelaminnya. Karena sekarang banyak nikah sejenis. Jadi bukan dicek fisik Pak. Ditanya aja. Jadi kalau ada calon istri pakai pakai kerudung, pakai masker, apalagi ditutup rapat dalam matanya aja, tanya siapa namanya. Jadi biar jelas kedengaran suaranya Pak. Karena di Lombok itu di Lombok Barat itu ada calon istri. Kalau ditanya yang jawab suaminya, calon suaminya. Ternyata dia laki-laki. Hati-hati nih. Jadi SOP pemeriksaan nikah, SOP mandu akad nikah. SOP-nya gimana mandu akad nikah? Pertama misalnya penghulu menyampaikan mukadimah. Yang kedua misalnya penghulu memandu mantan putri minta izin sama walinya. Yang ketiga khutbah nikah, kemudian ijab kabul, membaca sigot talik dan seterusnya. Itu masuknya di SOP Pak. Jadi satu layanan bisa jadi ada beberapa SOP Pak.
Kemudian pencatatan rujuk juga begitu. Seperti apa pencatatan rujuk itu? Kemudian pendaftaran bukti nikah luar negeri. Jadi kalau nikah luar negeri berdasarkan pasal 56 ayat 1 dan 2, orang yang nikah di luar negeri, dia bawa bukti nikah luar negeri, apakah dari kedutaan, apakah dari negara yang bersangkutan, itu didaftar bukti nikahnya Pak di KUA tempat dia tinggal. Jadi daftar bukti, diberi surat keterangan bahwa bukti nikahnya sudah tercatat, sudah didaftar, dan tidak perlu dikasih buku nikah lagi. Kemudian rekomendasi nikah, sekarang juga sudah ada di SIMKA, tinggal print saja. Kemudian apalagi pencatatan perjanjian perkawinan. Jadi kalau pengantin buat perjanjian, apakah dia saat mau nikah atau saat nikah dibawa atau sesudah nikah, itu KUA wajib melayani, mencatat perjanjian perkawinan tersebut. Kemudian standar pelayanan legalisasi dokumen nikah. Nanti kalau standar itu isinya apa Pak? Dia syaratnya apa? Kemudian yang ngerjakan siapa? Alatnya apa? Outputnya apa? Itu standar Pak. Kita sudah susun ini. Di pusat sudah susun standarnya. Nanti kita akan terbitkan dalam bentuk regulasi. Teman-teman di daerah mau bikin SOP, silakan. Tapi nanti standarnya kita yang tetapkan. Kemudian pembuatan akte ikrar wakaf, termasuk akte pengganti akte ikrar wakaf, bimbingan perkawinan, kemudian konsultasi perkawinan dan keluarga. Nah, di luar ini, kalau sudah kita tetapkan, nggak ada lagi SP lain, berarti nggak ada Pak. Contoh misalnya, KUA dimintakan surat keterangan nikah tidak tercatat. Berarti tidak ada Pak. Jadi kalau di SP yang akan ditetapkan regulasinya oleh pusat, itu nggak ada layanan itu Pak. Jadi KUA tidak bisa memberikan surat keterangan nikah tidak tercatat. Karena KUA tidak punya authority ataupun kemampuan untuk mendeteksi orang itu sudah nikah tercatat atau belum. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar Pak Sumarlin. Karena setelah ini saya akan rapat dengan Bappenas Pak, masalah progres SBSN. Ya. Baik. Kalau ada diskusi kami silakan teman-teman. Iya Pak. Kebetulan banyak titipan-titipan teman-teman ini yang ingin menyampaikan beberapa permasalahan-permasalahan. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami langsung saja buka sesi kepada teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada Bapak Kasubdit. Jadi perlu kami sampaikan bahwa Pak Kasubdit inilah yang banyak terlibat dalam hampir semua regulasi-regulasi yang terbit di Bimas Islam, khususnya berkaitan dengan masalah kekawaan, khususnya berkaitan dengan masalah perkawinan, mulai dari PAMA 19, sekarang sudah ada PMA 20, terakhir ada lagi Perdirjen 713 tentang Blanko dan lain sebagainya. Jadi hal-hal yang amat sangat teknis selama ini menjadi permasalahan kita. Insya Allah kita bisa dapat penjelasan dari beliau. Kami persilakan kepada teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan. Tidak apa-apa, kita banyak tadi pertanyaan yang tidak apa-apa bisa diulang kembali. Rapi, Assalamualaikum. Pak Nairman ya, siapa Pak? Pak Andreapi, ya saya catat dulu Pak, siapa lagi? Ya. Pak Andreapi, satu. Kemudian, halo Andreapi, ya atau langsung saja dulu Pak Andreapi, silakan Pak. Pak Muhammad Yasin, SHI, silakan Pak Muhammad Yasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kasubdit. Saya ada yang saya ingin tanyakan. Ini kaitannya dengan beberapa minggu yang lalu saya mendapatkan kasus ini tentang isbat nikah Pak.
isbat nikah. Ya, oke. Pencatatan nikah, isbat nikah. Beberapa minggu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, saya mendapatkan informasi bahwa pernikahan yang di bawah umur itu tidak bisa diisbat nikah. Iya Pak ya? Ya, terus. Ya, tidak bisa diisbat nikah. Maka solusinya adalah dibawa ke KUA untuk dinikahkan. Kemudian adapun mengenai anak keturunannya, maka itu di sidang pengesahan anak. Tapi beberapa minggu yang lalu saya mendapatkan putusan pengadilan yang mengabulkan isbat nikah. Ya, menetapkan pernikahan satu pasangan, sementara kalau dilihat umurnya ketika itu tidak cukup di bawah umur pernikahan. Jadi saya kemudian heran kenapa saya pernah tanyakan ini ke satu hakim, jawabannya lain, kemudian belakangan lain lagi. Jadi bagi saya ini barangkali perlu dikaitkan dengan pencatatan nikah, isbat nikah ini. Apakah ini seharusnya karena sesuai dengan PMA bahwa ini kita harus lakukan, kita harus catatkan. Tapi di lain sisi Pak Kasubdit ini banyak masalah di lapangan. Jadi ini yang kami pertanyakan Pak, bagaimana sebenarnya ini? Ya. Ini Silakan Pak Kasubdit. Ya biar nggak lupa dan masih hangat. Jadi memang ada fatwa Mahkamah Agung saat menjawab surat dari Dirjen Dukcapil. Ada beberapa pertanyaan yang disampaikan. Pertama misalnya, apakah pernikahan beda agama itu dapat dicatat? Itu isi surat Dirjen Dukcapil. Kemudian yang kedua, apakah nikah di bawah umur bisa disebutkan? Ya, itu isinya Pak, nggak bisa. Jadi Bapak sudah benar tadi. Jadi yang umurnya kurang itu dia tidak bisa diisbat. Kalau dia sudah dewasa, dia disuruh nikahkan ulang, Pak. Ya. Itu ada fatwa Mahkamah Agung ya. Jadi kalau pengadilan melanggar ya bisa dilaporkan Pak itu. Oh, Salah. Itu melanggar pengadilannya. oh. Jadi dia nggak bisa diisbat nikah. Karena alasannya udah nikah siri dulu, nanti bisa diisbat. Nggak bisa Pak, dia nggak bisa diisbat nikah, tapi disuruh nikah ulang, disuruh nikah saat umurnya sudah cukup. Gitu. Bagaimana status anaknya nanti urusan dia dengan pengadilan Pak, urus lagi penetapan anaknya. Jadi seharusnya nggak lolos itu hakim itu, ya. Ada nanti Bapak mungkin bisa cari di webnya pengadilan, itu ada fatwa Mahkamah Agung tentang nikah di bawah umur, nikah beda agama. Coba cari nanti ya, gampang di searching itu. Jangan jadi modus, sudah karena di KUA susah, kita nikah di bawah tangan dulu lah. Nanti bisa isbat nikah, nggak bisa Pak. Ya. Oke, itu Pak. Ya, Kasih banyak. Oke, jadi kami buka sesi lagi. Ada yang mau bertanya? Silakan angkat tangan Pak. Dari Pak Sampaga, Pak Palang. Jadi ada pertanyaan masuk ini via chat tadi. Ini berkaitan dengan masalah ini hubungan kita dengan Capil Pak Kasubdit. Ya, jadi ada beberapa teman di sini yang pada akhirnya ya dilaporkan ke Ombudsman ya berkaitan dengan masalah pelayanan. Ya, karena ini mungkin kaitannya dengan masalah yang disebut Pak Kasubdit tadi, kita ini ingin menjadikan
iktp sebagai main data, data utama, dan kita semua ingin berbasis iktp tersebut. Yang permasalahan yang terjadi dalam layanan-layanan KUA di teman-teman ini, data berbasis nik itu memang sudah kita tetapkan menjadi standar layanan pada KUA. Ya. Adapun nanti ada persoalan, kita bisa hitung Pak, apakah semua layanan bermasalah seperti itu. Jadi dalam sebulan itu ada berapa yang bermasalah seperti itu. Misalnya ada 10 pencatatan nikah, 10-10-nya bermasalah, apa iya? Nanti begitu kalkulasinya Pak, kalau misalnya 10%, ya kita perbaiki terus. Ya, jangan mundur Pak. Jangan mundur, maju terus. Kemudian solusinya yang bisa kita siasati, disarankan kepada masyarakat agar jangan mendaftar nikah mendadak, ya, karena perlu verifikasi dulu NIK-nya. Kalau kebetulan data di NIK-nya itu nggak ada yang berbeda, mulus, lancar, nggak ada masalah. Tapi kalau berbeda atau KTP tidak bisa terbaca, itu kan perlu diupdate dulu. Kita sekarang sudah buka kontak SIMKAH ya. Itu nanti di-share ada anggota Dukcapil yang segera menangani. Ya. Di aja Pak, kontak SIMKAH senternya itu. Insya Allah nggak terlalu lama. Oke, bagus. Ya, itu ya Pak. Jadi itu Pak Ince ya, Pak Sukardin berkaitan dengan masalah verifikasi NIK itu. Jadi kita perlu mungkin kerjasama lebih intens lagi dengan Capil, catatan sipil di kabupaten, karena di provinsi Pak tidak mengelola data. Jadi kita sudah kerjasama juga dengan Capil provinsi, ternyata mereka tidak mengelola data. Yang mengelola data itu ternyata Capil di kabupaten. Jadi teman-teman di Bimas kabupaten yang harus lebih intens bekerja sama dengan Capil kabupaten, sehingga insya Allah verifikasi ini bisa cepat berjalan, tidak menjadikan jalan. Satu lagi, saya buka kembali Pak. Ya, silakan ada yang Pak Yusmar ya, silakan Pak Sampaga. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Pak Kasubdit. Ini ada sebenarnya pertanyaan ini pernah ditanyakan ke saya dan saya bingung juga menjawabnya, sehingga saya mungkin pada kesempatan ini mau melimpahkan pertanyaan ini kepada Pak Kasubdit. Begini Pak, ini ada suatu waktu ada pernikahan yang tidak tercatat, kemudian ternyata pihak Capil menerbitkan KK, itu di situ tercatat kawin tidak tercatat. Nah, statusnya seperti itu. Singkat cerita, ini Pak Sutri ini bermasalah dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama untuk proses perceraian. Tetapi pihak Pengadilan Agama itu menolak karena tidak ada buku nikahnya. Sehingga pihak Pengadilan Agama mengarahkan kembali ke KUA untuk minta diterbitkan buku nikahnya. Nah, kendala yang dihadapi oleh teman KUA ini, ternyata pada saat dipalidasi niknya itu kan statusnya menjadi kawin di situ. Sehingga kesulitan untuk menerbitkan buku nikahnya. Kemudian si Pak Sutri ini diarahkan kembali ke Capil untuk dirubah statusnya, yang tadinya kawin tidak tercatat diminta untuk menjadi jejaka gitu. Tapi pihak Capil juga menolak untuk melakukan perubahan karena katanya pemberian status kawin tidak tercatat ini sudah
sudah ada izin dari Mendagri. Jadi mohon petunjuk ini seperti apa seharusnya kita berbuat, Pak. Kasih. Ya, saya sudah menyampaikan hal ini ke teman-teman di Dukcapil Pusat. Jadi kalau semua orang nggak menikah dikasih kakak, dikasih KTP, buat apa lagi mereka minta isbat nikah, minta buku nikah buat apa? Kan sudah punya KTP, sudah punya kakak. Dia nggak bisa jawab itu. Dukcapil. Saya gitu Pak, ekstrimnya begitu. Untuk apa lagi buku nikah? Sudah punya kakak, sudah punya KTP. Tolak aja Pak. Bapak kan sudah punya KTP, sudah punya kakak, begitu kira-kira ya. Nah, saya sudah sampaikan ke teman-teman di Dukcapil kalau nyusun regulasi terkait dengan perkawinan, itu undanglah Kemenag supaya matching itu. Di ruangan. Kalau ada orang yang punya kakak, ini orang kumpul kebo punya anak, bikin pernyataan bahwa dia pasangannya, dikasih kakak juga. Ya. Saya udah protes Pak. Nah saya bilang sekarang berakibat di KUA, mereka sudah punya catatan status perkawinan, nggak tercatat. Mereka mau nikah di KUA. KUA cuma punya tahu statusnya jejaka, perawan, janda, duda. Lagi satu kalau laki-laki beristri. Beristri satu sampai dengan 3. Kalau udah 4 nggak bisa lagi kan? Nah ini mengacaukan administrasi pencatatan nikah di KUA saya bilang. Jadi mereka ingin bahas ini Pak, nanti ngajak Kemenag untuk rapat. Saya bilang nggak bisa, kita kan sudah menggunakan undang-undang perkawinan, undang-undang PP 9 bahwa nikah itu dicatat. Jadi kalau nggak dicatat nggak ada pernikahan. Kan gitu. Jadi kalau mereka punya anak 3, 5 tuh anaknya, belum dicatat, ya nggak ada pernikahan. Kan gitu Pak. Kok dicatat, nikah tidak tercatat. Itu menurut saya ya perlu dikoreksi kebijakan dari Kemendagri itu. Sementara ya nggak bisa melayani Pak. Bapak nggak bisa tiba-tiba merubah itu KTP menjadi jejaka. Nggak boleh Bapak mengedit Pak ya. Iya. Diedit sendiri nggak boleh. Ya kita nggak bisa melayani. Bapak untuk apa buku nikah? Kan sudah punya kakak, gituin aja Pak. Kakak sudah punya, KTP sudah punya, buat apa buku nikah? Jadi kalau wilayahnya itu Pak, suruh dia ke pengadilan saja isbat nikah. Bukan menikah di KUA, karena mereka sudah nikah siri. Jadi itu ranahnya ranah pengadilan untuk isbat nikah. Jelas Pak ya? Iya, kasih. Iya, yang sudah ada tulisan kakaknya nikah tercatat, tidak tercatat, suruh dia isbat nikah. Bukan nikah di KUA. Gitu ya Pak? Iya. Nah, selesai dah masalahnya. Iya, makasih Pak Kasubdit. Ya, oke. Oke, jadi kemudian masih ada Pak, kami buka kembali. Bulu tabak Ya silakan langsung Pak Iya. Arman, langsung ke pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terhormat Bapak Kasubdit sebagai narasumber dan seluruh peserta yang sama-sama kami hormati. Langsung saja Pak, yang menjadi pertanyaan dari kami, bagaimana kira-kira menyelesaikan kasus ketika
di pencatatan administrasinya itu anak, sebenarnya dia anak tiri Pak. Dia anak tiri, akan tetapi sejak dari kecil itu ditinggalkan oleh bapaknya. Ya, ditinggalkan oleh bapaknya, kemudian menikah lagi mamanya. Nah, sementara di administrasi. Misalnya, kalau masih ada waktu suruh rubah Pak, suruh perbaiki. Tapi kalau memang dari kecil sudah tertulis ayah tirinya sebagai ayah kandung, waktu nikah hadirkan ayah kandungnya. Jadi harus transparan, nggak boleh ditutupi Pak. Nggak boleh dia merasa ayah kandungnya kemudian bertindak sebagai wali juga, itu yang nggak boleh. Jadi kalau masih ada waktu kemudian memang sepakat untuk dirubah datanya, rubah dulu. Tapi kalau sepakat nggak dirubah karena mungkin takut nanti panjang perubahan administrasinya, silakan. Iya. Iya. Oh ya. Tapi saat nikah hadirkan ayah kandungnya Pak. Oh siap. Ya, kasih banyak Pak. Jadi nggak boleh. Papalang juga. Papalang. Satu pertanyaan Pak. Ya. Nanti Papalang. Ya. Baik. Halo. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang kami hormati Bapak Kasubdit dan Bapak Ibu, Bapak-bapak para peserta. Yang singkat saja Pak, pengalaman yang pernah kami lewati kemarin, ada aturan yang kami pahami bahwa ketika ada duda atau janda yang mau menikah di kantor KUA, maka dia harus menyetorkan akta cerai asli dari pengadilan agama. Nah, kemarin yang kami alami, warga hanya menyetorkan fotokopinya dengan alasan bahwa hilang. Nah, sehingga kami arahkan ke pengadilan untuk mencari solusi. Ternyata pengadilan tidak menerbitkan semacam duplikat barangkali kalau kita di KUA. Nah, yang menjadi pertanyaan kami, ketika memang betul-betul hilang ini akta cerainya warga, lalu bagaimana kami di KUA, karena regulasinya jelas bahwa harus asli yang disetorkan di KUA. Sementara di pengadilan tidak menerbitkan juga semacam duplikat. Jadi barangkali itu Pak yang jadi pertanyaan kami. Terima kasih banyak sebelumnya. Ijazahnya itu akte cerai kalau dia cerai di pengadilan. Kalau dia ditinggal mati, dia harus ada akte kematian atau surat keterangan kematian dari lurah atau kepala desa. Kalau itu nggak ada, ya kan nggak bisa nikah Pak. Sama juga kita Bapak mau misalnya dulu melamar kerjaan dari ijazahnya, kan nggak diterima. KUA juga begitu Pak, kalau nggak ada bukti akte cerai, kan nggak bisa nikah. Nah solusinya apa? Mintakan aja. Dia lapor polisi, lapor ke pengadilan, akte cerainya hilang, bukti dia hilang kan surat keterangan hilang dari polisian.
datang ke pengadilan minta surat keterangan pengganti akte cerai, gitu aja Pak. Kalau tidak ada yang tidak bisa nikah, apa yang jadi pegangan KUA atau apa? Kalau fotokopi tidak bisa Pak. Kalau dia punya fotokopi 5, bisa 5 kali nikah dia. Fotokopi tapi dia sahkan. Iya, nggak bisa fotokopi. Lepas kemarin punya 4 fotokopi akte cerai misalnya, yang satu di Sulbar, satu di Sulut, enak gitu Pak. Bisa beberapa kali nikah. Jadi kalau tidak ada yang aslinya ya pengganti buku nikah yang hilang Pak. Fotokopi itu bukan pengganti. Oke gitu ya. Mungkin saya tambahkan sedikit Pak Kasubdit. Ya, ini fotokopi yang disahkan oleh pengadilan. Jadi ini yang mungkin kemarin yang menjadi permasalahan dari Pak Palang kemarin Pak. Jadi disahkan oleh pengadilan dan pihak pengadilan mengatakan bahwa sesuatu yang memiliki kekuatan hukum sama dengan duplikat akta cerai tersebut. Ya kalau ada tambahan keterangan boleh Pak. Fotokopi yang dilegalisir ini sebagai pengganti buku akte cerai yang hilang, tidak apa-apa. Yang penting ada keterangan itu. Jadi fotokopi yang dilegalisir ini sebagai pengganti akte cerai yang hilang. Kalau cuma legalisir aja kan banyak orang legalisir. Kalau ada keterangan itu boleh Pak. Ditambah keterangan Pak Kasubdit ya? Ya, sebagai pengganti akte cerai yang hilang. Gitu ya Pak. Minta tambahan itu. Kalau dia jelas sekali Pak Kasubdit. Campalagian. Ya. Langsung campalagian Pak. Ya. Karena ini kesempatan bersama Pak Kasubdit. Terima kasih. Assalamualaikum. Terbatas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong suaranya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ini Pak, bahwa di kami di Campalagian Pak Kabupaten Polewali Mandar, sudah Campalagian ada hal yang terjadi tentang buku nikah Pak. Seorang pegawai negeri misalnya tercatat di buku nikahnya tahun kelahirannya 1960. Sedangkan SK pada kepegawaiannya 1963 Pak. Begitu dia mau pensiun, dia BKN itu mengharuskan harus seragam dia punya data Pak. Maka dia datang ke KUA untuk penyeragaman data tersebut. Saya sampaikan Pak bahwa berdasarkan PMA 20/2019 pasal 38 yang diperkuat dengan Perdirjen 473 bahwa di KUA itu baru bisa mengadakan perubahan kalau nama. Berdasarkan PMA itu ayat 1, 2, dan 3. Karena Perdirjen hanya memberikan peluang bahwa perubahan suatu nama bisa terjadi di KUA berdasarkan akta kelahiran. Sedangkan identitas yang lain termasuk misalnya tanggal kelahiran belum diatur dalam Perdirjen Pak. Bagaimana kami menyikapi kasus seperti ini Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi masalah ini banyak terjadi di lapangan ya. Dasar KUA untuk merubah tanggal lahir itu apa? Apa inisiatif sendiri? Udah rubah aja dah sini. Diketik bukunya dirubah atau surat keterangan dirubah sendiri. Enggak boleh Pak. Iya. Jadi dasar KUA untuk melakukan perubahan elemen data itu apa? Kalau nggak punya jangan Bapak rubah.
saya nggak bisa ngerubah ini, gitu loh. Iya. Jadi KUA itu jangan bisa Pak, bisa Pak, bisa Pak. Anda boleh nggak semuanya bisa Pak. Jadi ada KUA yang nggak bisa sendiri. Jadi kalau Bapak mengubah data tanggal lahir, silakan ke lurah dulu, ada pengantarnya, ya. Kemudian data yang tercatat di Dinas Catatan Sipil, Bapak punya KTP nggak Bapak itu? Rubah dulu Pak. Jadi kalau ada masalah-masalah hukum, KUA nggak beban sendirian Pak. Secara hukum nggak disarankan. Nggak bisa KUA, udah saya rubah gampang. Bilang keterangan sendiri. Mentang-mentang udah dikasih amplop, udah jalan terus. Ya kan? Jadi nggak bisa semua KUA itu. Pak KUA bisa nggak saya ngerubah tanggal lahir? Bisa Pak. Wah kan main. Jadi nggak semuanya kita bisa. Jadi harus ada dasarnya, Pak. Makanya di PMA, perubahan nama, elemen data, ya ada buktinya akte kelahiran. Akte kelahiran itu prosesnya Pak, dia ke pengadilan Pak. Jadi PMA itu nggak nyebut atas dasar putusan pengadilan. Karena wilayah pengadilannya kita ada dua, ada PA, ada pengadilan negeri, ada pengadilan negeri. Kita sebut pengadilan negeri, pengadilan agamanya protes. Oh KUA kemenang sekarang nggak bermitra lagi dengan pengadilan agama. Makanya kita cukup sebutkan produk putusan pengadilannya, yaitu akta kelahiran. Jadi rubah nama, perubahan tanggal lahir, ada bukti yang dipegang oleh KUA, supaya KUA tidak tanggung jawab sendiri Pak. Kenapa KUA rubah? Ini Pak, pengantar dari desanya Pak. Ini Pak, akta kelahirannya buktinya. Jadi KUA nggak tersangkut hukum. Begitu ya Pak? Ya, Jelas ya? Oh jadi sampai Pak Kasubdit. Jadi kalau sudah ada perubahan nama itu berdasarkan akta kelahiran yang dia bawa, berarti KUA bisa merubah itu Pak. Yang merubahnya pun ada caranya Pak. Misalnya orang nikah tahun 80. Ya. Namanya Hasan. Ya. Karena kesakitan habis nikah, dirubah namanya menjadi Khalid. Nggak bisa, dicoret Hasan dicoret menjadi Khalid. Nggak bisa Pak. Tulis di kolom catatan, nama Hasan dalam buku nikah ini berubah menjadi Khalid berdasarkan akta kelahiran ini. Itu Pak. Jadi nggak bisa dulu nikahnya Hasan Pak 80. Terus di buku nikah berubah menjadi Khalid. Nama Hasan itu kan nama sejarah waktu dia nikah. Iya. Jangan dihilangkan. Perubahan namanya setelah dia nikah. Jadi nama Hasan berubah menjadi Khalid. Begitu kalau yang hebat begitu Pak. Kira-kira Hasan coret ganti Khalid. Salah itu. Sama lagi ada kemarin pertanyaan Pak. Waktu dia nikah dulu agamanya Kristen. Islam ya. Iya Kristen. Kemudian masuk Islam. Dia pengen punya buku nikah yang agamanya Islam. Anda perlu Pak. Waktu dia nikah dulu dia masih Kristen memang. Masa mau diislamin waktu dia nikah? Itu merubah sejarah manusia Pak. Ya kan dia waktu nikah Kristen agamanya. Masa minta buku nikah waktu nikah zaman itu Islam tidak bisa. Dia Islam setelah menikah. Jadi tetap pakai dia buku nikah yang lama. Paling yang dibolehkan itu adalah tajdidun nikah. Nikahnya diperbarui, mengucapkan ijab qabul. Boleh kasih keterangan bapak ini, ibu ini telah menikah secara syariat agama Islam pada tanggal sekian. Nggak perlu lagi kasih buku nikah Pak. Lalu debat panjang Pak. Lalu ada Pak
Muin itu dulu ketua atau jajaran ketua KPK. Anaknya ganti nama, minta ganti buku nikah. Saya enggak mau, Pak. Masa ganti nama, ganti buku nikah? 2 kali ganti nama, 2 kali ganti untuk nikah. Justru buku nikah itu kan waktu dia nikah namanya itu. Gitu loh. Nanti dia berubah nama, masa ganti buku nikah? Ganti nama aja, nanti di surat keterangannya, di catatan perkawinan, tulis nama itu berubah menjadi ini berdasarkan putusan pengadilan, garis miring akta kelahiran nomor sekian. Itu Pak. Itu kalau hebat begitu Pak. Jangan merubah-rubah aja. Apakah dengan terbitnya akta kelahiran itu Pak, include semua perubahan itu bisa terjadi? Misalnya mulai dari nama, tanggal lahir, tahun lahir, misalnya Pak. Iya, kalau Bapak perlu data detailnya, minta hasil putusan pengadilannya. Kan akta kelahiran itu perubahan nama, kan ada akta kelahiran. Pasti ada putusan pengadilannya, minta aja Pak. Ini Pak, akta kelahiran saya ganti nama baru. Mana Pak putusan pengadilannya? Begitu. Iya. Oke ya. Saya nggak bisa lama-lama Pak, karena saya merapat dengan Bappenas ini. Satu lagi cukup Pak. ya Pak. Satu lagi di Mamasa Pak. Saya terbatas bersama dengan Pak Kasubdit. Sebenarnya masih banyak Masa, pertanyaan Pak. banyak. Halo. Ya, satu lagi Pak. Masalah Ya, Pak. ini. Ya, mungkin yang terakhir ini Pak, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari KUA Baroron, Mamasa. Kasusnya ini Pak, kemarin di kantor kami datang masyarakat yang sudah menikah di kantor kami, tapi datanya itu beda dengan ijazahnya Pak. Ijazah dengan KTP KK juga. Masyarakat tersebut ini dia mau berubah datanya yang di buku nikah ini, tempat tanggal lahirnya tidak sesuai dengan ijazahnya Pak. Ya, oke. Jadi bagaimana itu solusinya Pak? Ya, terima kasih. Solusinya mudah. Jadi agar masyarakat diberikan sosialisasi kalau mau datang nikah waktunya agak panjang. Jangan dadakan. Jadi kalau dia datanya berbeda, di-clearkan dulu Pak. Mana data yang benar? Versi pengantin itu mana yang benar? Yang benar menurut ijazah Pak, KTP salah. Bapak harus lapor ke dinas catatan sipil bahwa ijazahnya ini loh Pak, nama saya yang benar. Iya Pak ya, di-update. Kalau Anda boleh kutak-katik data itu Pak. Tahu-tahu diedit, di SIM-kah diedit sama dia, dirubah namanya. Nggak boleh. Jadi yang bersangkutan datang ke dinas catatan sipil untuk merubah datanya, bawa dokumen data dukungnya supaya dirubah di capil. Nah, setelah berubah, diupdate. Kalau dia nggak berubah di SIM-K, Bapak kirim ke kontak center SIM-K, biar cepat diupdate di pusat. Gitu ya Pak? Oh iya, jadi Udah kan? Nggak ada yang susah. gimana Pak Bar? Iya. Nggak ada yang susah Pak. Jadi yang susah ini tidak ada yang susah, sisa mensosialisasikan ke masyarakat saja Pak. Ya. Jadi Kalau alhamdulillah. waktu ini kita mendadak cuma 2 hari, data Apa beda. yang disampaikan Pak Kasubdit mulai itu. Ya, silakan Pak. Ya, Pak Kasubdit. Ya, saya cukup ya Pak. Mudah-mudahan pertemuan kita ini ya bisa menyambung silaturahmi kita yang terputus, nggak bisa ketemu langsung karena corona ya Pak. Udah corona saya udah nyampe sana.